Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru dan para tokoh masyarakat, terkhusus segenap para tokoh masyarakat Kota Bekasi yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus bil khusus yang sama kita hormati dan muliakan sahibul bait, para segenap bapak-bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita sore hari ini dalam rangka iftar jama'i buka puasa bersama Haji Heri Koswara, MA, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, PKS DPRD Prop titik Jabar, dan Ustadz Nurpadila Yusuf Usatile, RM titik Joglo Kembar, strip Ahad, 10 April 2022. Baca diri dah. Hari ini kita hadir kumpul silaturahim dalam rangka berbuka puasa bersama. Ramadan telah memasuki di hari ke-8. Ramadan adalah merupakan madrasah. Ramadan adalah merupakan sekolah. Sekolah Ramadan ini ada kurikulumnya. Kurikulum Ramadan macam-macam. Di antaranya yang diwajibkan kita melaksanakan puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang lain dari yang lain, Bang. Ini kita kongko aja nih Maya. Ini kita kongko aja nih ya. Ini kita kongko aja nih ya. Jadi puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain bisa dinilai orang, gampang dilihat orang. Puasa enggak ada Bang yang nilai. Orang tuh enggak bisa nilai. Kita sholat, orang banyak tahu. Kita zakat, orang banyak tahu. Kita pergi haji, sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Kenapa? Ibadah sirriyah. Kan ada aja orang ngomong Bang, temen kita kayaknya sembahyangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Orang masih bisa nilai begitu tuh. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah getol. Gampang dinilai. Tetangga kita kayak sedekahnya berani banget ya. Kelihatan dari jumlahnya. Gede kalau ngasih. Tapi puasa enggak ada yang bisa nilai. Enggak ada teman kita ngomong, RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana we? Liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember belum tentu mantep Bang. Kenapa? Karena puasa tuh ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Makanya enggak ada tuh. Allah memberikan pahala puasa Ramadan sekian, enggak ada. Allah cuma bilang asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku kata Allah dan aku yang akan membalas. Jadi ini ibadah abstrak Bang. Apa yang kita ambil pelajaran dari puasa? Pertama, ini pelajaran buat kita. Puasa ngajarin kita itu disiplin. Islam tuh ngajarin disiplin dari mulai syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati titik. Nabi terakhir, tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Perkara ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ada yang ngaku-ngaku, kita wajib tidak percaya. Kenapa? Harga mati, disiplin. Disiplin kita udah acak-acakan bang. Siapa jadi apa udah nggak jelas, akidah tuh dari syahadat. Yang kedua sholat. Sholat ngajarin disiplin juga. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 ya biar 6 PA. Kenapa? Karena memang nggak disiplin. Sholat ngajarin disiplin waktu. Termasuk puasa diajarkan juga disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan. Barang yang halal siang hari jadi haram bang. Kenapa? Karena belum waktunya. Apalagi puasa-puasa pertama, kedua, ketiga itu kan godaan begitu berat. Asal jam 3 sore nih bang, oleng udah kita. Biasa ngopi nggak kena kopi, palam blenger. Allah ke dapur ngelihat sunlight kayak sirup marjan. Udah kegoda tuh, godaannya banyak. Lah ada kecoa di pojokan pintu, kita kata korma. Mirip coklat-coklatnya. Ya Allah, kenapa? Godaan berat. Nih kalau belum waktunya jangan. Siang hari barang yang halal jadi haram. Kalau belum waktunya jangan. Korma halal, halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri juga halal. Habis terawih. Habis maghrib mah jalan-jalan doang. Dikit banget waktunya, habis terawih lamaan. Jangan buatan nafsu habis maghrib jembat. Nih, belum waktunya. Diajarkan disiplin. Nah disiplin kita nih sekarang bang kan banyak yang diacak-acak. Ayo kita terapin disiplin dalam segala hal. Enak. Disiplinnya acak-acakan. Anak muda tengah malam naik motor. Lampu merah aja sodok terus. Depan diberhentiin sama polisi. Prit berhenti. Siapa? STNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Ini enteng banget bang. Saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplin kita masih ditongkrongin. Artinya apa? Sebagai pejabat, sebagai masyarakat, sebagai orang atasan, sebagai bawahan, kita semua ada masing-masing profesi. Kalau disiplin kita tingkatkan, insya Allah seorang pejabat kalau disiplinnya ditingkatkan, mau ada orang, mau kagak ada orang, mau ada atasan, gak ada atasan. Kalau ini haram, haram, bener. Kita enak buat Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar sedunia, masa minyak ngantri, bener bang? Ini kita aneh, makanya perlu ganti pemimpin. Artinya ganti perubahan, harus ada perubahan. Mulai dari bawah sampai atas, sampai pusat kita mesti ganti. 2024 tidak ada penundaan pemilu. Udah cukup 2 periode, ini konstitusi amanat. Bener bang? Puasa nih refleksi kita bang, ngajarin disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ngajarin apa? Ngajarin jujur. Kita tengah hari bang, lagi puasa, sembayang zuhur. Sebelum sholat kita wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur. Andai saja itu kita minum dikit aja kita colong tuh air. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener bang? Itu kita nggak lakuin, ada Allah, merasa ada Allah, selalu menghadirkan Allah dalam hidup. Artinya jujur. Ya Allah, nih masya Allah, luar biasa. Dah kita diajarin jujur puasa tuh. Apalagi bang pelajaran yang kita dapat dari puasa? Disiplin, jujur, dan puasa ngajarin kita supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ya Allah, lapar melilit perut. Ya Allah, haus mencekik leher.
Timbul kepekaan, ya Allah ternyata tidak enak lapar. Ya Allah ternyata tidak enak haus. Enggak enak lapar, enggak enak haus. Timbul kepekaan diri kita. Bagaimana ya saudara saya yang tidur di kolong-kolong jembatan, yang tidur di pinggir-pinggir jalan, yang selalu mengemis dalam kehidupannya sehari-hari, enggak pernah kena nasi, lapar selalu melilit perut. Siang malam dia kelaparan, kehausan, siang malam dia merintih. Timbul kepekaan. Ternyata puasa ngajarin kita untuk berbagi. Maka hari ini dibuktiin. Bang Heri ngumpulin kita nih. Udah kelihatan makanan depan kita. Yang buat makan di sini ada, yang buat bawa juga ada udah no. Ya kan? Lah ono kelihatan, nggak mungkin ono. Lemang ono bukan awas lagi emang depan kita, Bang. Iya benar Bang Haji. Iya. Ternyata tidak enak lapar, tidak enak haus, timbul kepekaan untuk berbagi. Artinya diajarkan dengan kita puasa jangan pelit, hidup enak adanya orang lain, berbagi, disebut atasan karena ada bawahan, nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat, bener Bang? Jangan sok mentang-mentang atasan, coba atasan doang Bang, emak-emak pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya lah. Disebut atasan karena ada bawahan. Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Hari ini kita buktiin. Saya ngomong duduk di sini. Kenapa? Karena ada bapak-bapak yang dengerin. Bapak-bapak ngadepnya kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Enggak. Walaupun saya ceramah sini sampai terawih saya ceramah. Cuman yang dengerin gak ada. Boleh kata Pak Haji Heri itu Satile udah lama begitu. Ngomong diri. Kenapa Bang? Enggak enak. Hidup itu enak adanya orang lain. Jangan merasa pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak dong. Maka kita diajarkan dengan puasa berbagi kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Itu yang kita kepengen sekarang. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Ya umat Islam harus seperti apa? Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak akur. Jangan hidup kayak kuping Bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Agak akur dia Mak. Kuping kanan budek, yang kiri anteng aja dia Mak. Agak jangan. Makanya lebaran gak pernah ketemu nih kuping. Kenapa gak pernah akur? Tapi hiduplah seperti dua tangan nih, kanan sama kiri. Beda kanan sama kiri, tapi kompak. Kiri gatal kanan gak pakai diundang. Datang garukin Bang. Gak mungkin kiri gatal kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, gak ada. Dua-duanya gatal kompak main garuk-garukan. Hidup dalam bermasyarakat begitu. Artinya apa? Kita pengen kebersamaan. Kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit kan tangan kanan mulu. Yang kiri enggak pernah iri Bang, sadar dia. Yang kiri mah bagian gue di belakang, biarin gue Mak. Nggak apa-apa gue mah, emang bagian kobelisasi. Bagian cleaning service ya gua lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep kagak sombong. Ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri yang sabar. Yang sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan. Kan yang make lo kiri. Enak begitu. Bener Bang? Ya Allah, artinya kita kepengen itu. Saling kebersamaan, kerjasamanya kanan kiri kompak. Kanan lihat Bang lagi jalan, lenggang, kanan ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang, kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Dan semua yang kita lakukan adalah kurikulum Ramadan yang kita laksanakan. Kita puasa diajarkan disiplin, kita puasa diajarkan kita sabar. Sabar kalau belum waktunya jangan, diajarkan sabar. Semua itu kita lakukan sabar, kita diajarkan dengan puasa disiplin, diajarkan jujur, diajarkan peka. Semua sumbernya apa? Iman. Kalau udah panggilan iman,
Iman terpanggil bang, biar kata lapar-lapar, haus-haus kita jalanin. Makanya luar biasa, ini diatur dalam Ramadan, segala ibadah kita, segala kelakuan kita, kerjaan kita diatur, makan pola makan diatur, pola hidup diatur. Masya Allah, bicara capek, capek bang. Kenapa capek kita laksanain? Karena pelan-pelan kita jalanin karena panggilan iman. Kalau bukan panggilan iman gak bisa. Puasa panggilan iman. Maka orang yang beriman yang berpuasa. Syarat wajib puasa 4. Yang kagak puasa berarti kurang syarat. Siapa dia? Ustadz, pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau orang kurang kagak puasa kurang syarat. Ustadz, dia kan orang Islam itu, ngapa kagak puasa? Biarin apa, orang belum balik. Mantepin, biarin orang belum balik. Ustadz, anak udah 2 masih belum balik. Balik dia, udahlah. Oh berarti dia lagi nggak mampu kali, dia lagi sakit nggak puasa, makanya sehat Ustadz. Saya lihat badannya gemuk keker. Ya berarti gila, akal yang nggak ada. Kenapa? Karena puasa tuh. Semua panggilan iman. Kalau udah iman yang panggil enteng semua. Makanya berat, capek, luar biasa kita laksanain ibadah di bulan Ramadan ini. Tahu-tahu lebaran kurang seminggu ada yang ngomong, agak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran aja. Pala lu peyang. Iya, makanya kita tuh semuanya kita laksanakan di Ramadan ini. Puasa, tarawih, tadarus, semua apa? Pengen dapet titel kok. Karena kita lagi sekolah, namanya sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan kurikulumnya puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, dekatkan diri kepada Allah. Kita melaksanakan iktikaf di bulan 10 terakhir Ramadan. Ini semua kurikulumnya biar supaya apa? Lulus kita keluar dari Ramadan. Lulus dapat titel. Titelnya la'allakum tattaqun. Dapat titel supaya beriman dan bertakwa. Kita pengen itu bang. Kenapa? Karena titel sesungguhnya itu yang kita dapat supaya ketemu apa? Ketemu Idul Fitri. Yang gak pernah puasa, yang kagak terawih, dapatnya lebaran. Emang beda Ustadz lebaran sama Idul Fitri? Lah beda. Lebaran milik nasional. Siapa aja boleh ngikut lebaran. Ustadz, dia kan gak pernah terawih, boleh ngikut lebaran. Lah boleh, tibang lebaran. Kadang-kadang getolan dia. Belanjanya udah duluan. Wah elah hidup bang, puasa kagak, terawih kagak. Malam takbiran jam 4 subuh udah bangun mandi. Minyak wangi jaguyur semua. Dia berangkat ke masjid. Wah elah lo, kita yang rajin buat ke masjid kagak keduman sama rombongan dia. Udah di depan semua ada dia. Wah elah Allah, mentang-mentang dapat THR kain dari Pak Haji Heri. Lupa kekeset bang mereknya. Wah elah Allah, paling depan. Hidup di pojokan tiang masjid pakai takbiran nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah malaikat ngomong, mang lu ngapain nangis? Lah puasa kagak, terawih kagak. Yang model begitu dapatnya lebaran doang tuh. Siapa yang dapetin Idul Fitri? Kita yang berjuang bang di Ramadan ini. Kita puasa, kita terawih, bicara nurutin hawa nafsu. Masya Allah bang, lelahnya udah lelah. Ntar habis buka nih, semuanya kan kita yang kita pengenin, apa aja kita pengen siang hari. Lagi puasa nih apa aja kita pengen. Ngelihat ini enak, lihat itu enak, lihat ini enak. Pengen semuanya kita makan. Tapi lihat kumandang adzan maghrib tiba. Bedug maghrib datang. Yang kita minum 1 gelas teh manis, 3 butir korma. Hilang semua kepengenan yang kita pengenin. Itulah puasa, menahan hawa nafsu. Bukan ngilangin nafsu. Kalau ngilangin nafsu saya mendingan mundur dah, nggak mau puasa. Mudah-mudahan nih kita kepengen ada perubahan dalam diri kita dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan anggap bang, anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Anggap saja Ramadan yang terakhir. Dan insya Allah puasa membentuk karakter kita agar disiplin, jujur, sabar, peka, dan kita kepengen menahan hawa nafsu. Artinya bukan menghilangkan hawa nafsu,
Itu semua kita dapat realisasikan dengan puasa ditambah dengan tadarus, banyak bacaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Insyaallah lebih baik dari tahun-tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal berkah, Allah berikan kemudahan kelancaran. Pak Haji Heri hajatnya senantiasa dikabul, diijabah oleh Allah, yang diniatkan oleh beliau senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, minta sama Allah apa yang kita niatkan. Pertama, kita niat supaya diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, berkah usia. Allah berikan rezeki yang banyak yang halal berkah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, dan Allah selamatkan kita di dunia, selamat pula di akhirat. Dan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Para bapak hadirin jamaah serta genap para undangan, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.